Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini marilah kita senantiasa melahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita telah diberi banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya. Sehingga apabila kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bakalan mampu. Mengapa? Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Ketika kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu. Karena begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima. Oleh karena itu, pantas pada setiap saat kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada manusia agung, manusia istimewa, manusia yang telah mereformasi zaman dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Dan sekaligus seorang yang menjadi teladan buat kita semua dan menjadi uswah menjadi teladan, maksud saya menjadi teladan dan menjadi shahibus syafa'ah fi yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dan kelak di akhirat diakui menjadi umatnya, sehingga kita termasuk golongannya, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pada acara Ramadan bersama PGRI. Dan saya ingin menyampaikan tema meraih predikat takwa. Takwa tentu bagi pemirsa adalah bukan hal yang asing. Karena seringkali kita mendengarkan dalam pengajian-pengajian, dalam tausiah-tausiah, apalagi di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut, memanggil kepada kita dengan panggilan yang sangat indah, dengan panggilan yang sangat mulia, yaitu dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kita itu sudah diakui oleh Allah menjadi hamba yang beriman, menjadi manusia yang beriman. Maka kita kemudian oleh Allah diperintah untuk berpuasa. Lalu apakah Allah memerintahkan kita berpuasa itu adalah untuk menyiksa kita? Tentu tidak. Memang dengan puasa kita lapar, dengan puasa kita haus, dengan puasa kita dahaga. Akan tetapi dengan kita berpuasa, lapar dan dahaga itu menjadikan kita sehat.
Dengan berpuasa kita akan menjadi, tubuh kita menjadi kuat. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian. Dengan puasa kalian akan sehat. Kemudian ending dari kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Pada ujung ayat. La'allakum tattaqun. Yaitu supaya kita bertakwa. Masya Allah, Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu mengasihi kita. Sehingga kita disuruh berpuasa tidak lain adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan takwa itu? Mengapakah Allah berharap? Mengapakah Allah punya keinginan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang takwa? Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa yang tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Itu adalah untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita. Ini bukti bahwa Allah begitu sayang, begitu teramat sayang kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Saya punya sebuah fakta sejarah. Ada pasangan suami istri yang hidup di sebuah kota. Pemirsa tahu sendiri yang namanya hidup di sebuah kota, tentu biaya hidup, biaya kebutuhan itu amat sangat tinggi. Berbeda dengan hidup di desa. Singkat cerita, suami istri tersebut sudah hidup di kota cukup lama. Kemudian punya rumah dan rumah tersebut itu sudah tidak nyaman lagi untuk ditempati. Sehingga suami istri itu berembuk, "Wahai istriku," kata suami, "bagaimana kalau kita berusaha untuk merehab rumah kita ini?" Istri menjawab, "Tidak apa-apa suamiku, kalau memang suamiku berkeinginan untuk merehab rumah kita, ayo kita sama-sama. Tapi yang menjadi masalah istriku, saya tidak punya uang." "Tidak apa suamiku, saya punya simpanan uang ada beberapa. Dan perhiasan saya bisa nanti dijual untuk kebutuhan merehab rumah kita ini." Akhirnya suami istri itu sepakat, kemudian perhiasan sang istri itu dijual. Hasil semuanya setelah dijumlah antara simpanan uang dan hasil penjualan perhiasan terkumpul 13 juta. Terkumpul 13 juta. Kemudian suami istri tersebut merencanakan, menganggarkan untuk merehab rumah, apa saja yang harus dibeli, apa saja yang harus dibelanjakan. Akan tetapi sebelum itu menjadi kenyataan, tiba-tiba sang suami mendapat kabar dari keluarganya yang ada di desa. Lewat telepon, mengkabarkan bahwa kakaknya, Mbak Yunya ini sedang sakit parah. Dan menurut keterangan dokter bahwa kakaknya itu harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, maka kehidupannya tinggal 20% menurut diagnosa atau perkiraan dari dokter. Kemudian sang suami tersebut menceritakan apa kabar yang diterima dari keluarganya yang ada di desa. "Wahai istriku, saya menerima kabar dari rumah, dari desa, bahwa kakakku itu sedang sakit. Bahwa Mbak Yuki itu sedang sakit dan kata dokter harus dioperasi. Bagaimana istriku?" "Ya enggak apa-apa mas,
kalau memang kakak harus dioperasi, ayo kita pulang. Tapi yang menjadi masalah, kakak juga tidak punya uang. Padahal katanya biaya operasi sampai 13-an juta. Loh, kita kan punya simpanan, kita kan punya uang 13 juta. Loh, itu kan yang rencana untuk membuat rumah, untuk merehab rumah. Ya enggak apa-apa mas, kakak kita itu lebih membutuhkan. Ayo kita pulang, uang kita gunakan untuk membiayai operasi Mbak Yu kita, kakak kita. Baiklah kalau kamu begitu. Ini ciri khas istri yang soleha. Akhirnya suami istri tersebut kemudian pulang ke desa, dan kemudian setelah ketemu dengan kakaknya, langsung kakaknya dibawa ke rumah sakit. Kemudian operasi, beberapa hari di rumah sakit, kemudian pulang. Setelah sampai di rumah, kemudian hitung-hitungan, alhasil biaya operasi dan biaya lainnya itu mencapai 13 juta. Sehingga uang dari pasangan suami istri itu habis digunakan untuk biaya operasi Mbak Yunya atau kakaknya tersebut. Tapi suami istri tersebut ikhlas, dan suami istri tersebut yakin bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Akhirnya setelah Mbak Yunya sudah agak pulih kesehatannya, pasangan suami istri tersebut pulang ke kota. Setelah sampai di sana beberapa hari, tiba-tiba ada teman yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, ternyata kamu, Masya Allah, mimpi apa? Semalam saya hari ini bisa bertemu dengan kamu. Berapa tahun kita tidak berjumpa, berapa tahun kita tidak bertemu. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita. Jadi suami tersebut punya teman yang sudah lama tidak ketemu. Ada teman yang datang. Teman itu kemudian singgah silaturahim ke suami tersebut. Nah, sampai lama di situ, kemudian ketika sudah sampai menjelang malam, maksud hati dari tamu tersebut ingin pulang ke rumah. Pamitan, tiba-tiba turun hujan. Tiba-tiba turun hujan yang begitu besar. Sehingga ketika berpamitan sama suami istri tersebut tidak diperbolehkan untuk pulang. Akhirnya mau tidak mau tamu tersebut tidur di situ. Teman tersebut tidur di situ. Tidur. Begitu tidur malam hari di pojok sebelah timur, dia keborotan. Air menetes dari atap. Kemudian pindah ke pojok selatan, juga ada tetesan air berkali-kali dari atap. Pindah ke bagian tengah juga seperti itu. Pindah ke bagian utara juga seperti itu. Di mana-mana itu bocor. Sehingga pada malam itu tamu tersebut praktis tidak bisa tidur dengan nyenyak karena di mana-mana dia kebocoran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tamu tersebut membayangkan, saya yang hanya satu malam di sini saja untuk tidur kesusahan. Apalagi teman saya yang setiap hari, setiap malam di sini. Kalau musim hujan mau tidur di mana? Semua tempat, semua sisi itu bocor. Tamu itu membayangkan, begitu kasihan temannya. Begitu kemudian esok harinya, setelah sarapan, tamu tersebut kemudian berpamitan kepada suami istri tersebut, pulang ke rumah. Kemudian si tamu setelah sampai di rumah, selalu ingat akan temannya, selalu ingat akan kondisi rumah temannya. Akhirnya tamu tersebut mempunyai sebuah niat yang sangat baik, ingin merehab, ingin membangunkan rumah buat temannya tersebut. Maka akhirnya tamu tersebut kembali lagi kepada pasangan suami istri tadi, dan kemudian di sana tamu tersebut bilang begini, wahai saudaraku, izinkan saya membantumu. Saya hanya ingin sedikit membantumu merehab rumah ini. Sang suami istri tersebut tentu girang yang luar biasa, bahagia yang luar biasa mendengarkan
temannya mau membantu merehabkan rumah atau mau membantu membuatkan rumah. Yang kemudian setelah disepakati, akhirnya benar, temannya tersebut menghubungi tukang segala macam, belanja segala macam, akhirnya dibangunlah rumah pasangan suami istri tersebut. Setelah selesai hitung-hitungan berapa biaya yang dikeluarkan oleh seorang teman tersebut, 130 juta habis untuk merehab rumah pasangan suami istri tersebut. Nah, ini artinya bahwa, kembali kepada ayat tadi, bahwa orang yang mengalami kesulitan ketika dia adalah orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi jalan keluar, akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka dari arah yang mana. Ini luar biasa. Tepat 10 kali lipat ketika tadi pasangan suami istri tersebut mengeluarkan biaya 13 juta untuk operasi Mbak Yunya, maka temannya pun mengeluarkan biaya 130 juta untuk membangunkan rumah mereka. 10 kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat karibnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti ini adalah bulan Ramadan, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk meraih derajat muttaqin, untuk meraih predikat takwa. Karena ternyata dengan takwa kita akan dipermudah oleh Allah, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuat surga yang seluas langit dan seluas bumi yang disediakan untuk hambanya yang mau bertakwa kepada Allah. Disebutkan pada surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati, yang seluas langit, wal ardu, dan seluas bumi. Lalu surga itu diciptakan oleh Allah seluas langit dan seluas bumi untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Kalau tadi pada surat Al-Baqarah ayat 183 kita diperintah untuk puasa, endingnya supaya kita itu la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa dimudahkan oleh Allah, diberi jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian Allah juga telah menyediakan surga yang seluas langit dan seluas bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, momentum yang baik ini di bulan Ramadan 1442 ini, mari kita berusaha secara totalitas dan kualitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang bertakwa. Kalau menurut surat Al-Imran ayat 133 ini, tanda-tandanya diantaranya adalah alladzina yunfiquna, yaitu mereka yang mau menafkafkan hartanya. Fis sarra'i, dalam keadaan lapang, wad-dharra'i, ataupun dalam keadaan sempit. Nah, orang yang mau menafkafkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, maka ini termasuk ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di bulan Ramadan kayak ini, kemudian kita mau menafkafkan sebagian harta kita, maka akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Tidak hanya 10 kali lipat, bahkan oleh Allah akan diberi imbalan sampai 700 kali lipat. Kemudian wal kadhiminal ghaidha,
Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mau menahan amarah. Dengan kata lain, orang tersebut bisa bersabar, menahan amarah. Nah, ini ciri orang yang bertakwa yang kedua menurut Al-Imran ayat 133. Dan selanjutnya adalah wal 'afina 'anin nas, dan mau memberi maaf kepada orang lain. Jadi kita punya saudara, kita punya teman, kita punya kenalan, ada yang salah kepada kita, mereka meminta maaf ataupun tidak meminta maaf kepada kita, sebaiknya kita memaafkan. Karena ketika kita memaafkan, insya Allah kita akan masuk pada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam ayat yang lain, orang yang bertakwa akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipanggil, akan diantar oleh malaikat penjaga surga secara berombong-rombongan. Ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibdum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah nanti akan diantar oleh malaikat penjaga surga menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berombong-rombongan. Maka ketika misalnya PGRI Wonosobo, anggota PGRI Wonosobo ini adalah kumpulan dari orang-orang yang bertakwa pada Allah, maka bukan tidak mungkin nanti di akhirat PGRI Wonosobo akan dipanggil oleh malaikat. Wahai rombongan dari PGRI Wonosobo, masuklah ke surganya Allah, berbahagialah di sana, dan kekalah kalian di dalam surga Allah. Malaikat akan mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Makanya surat ini disebut surat Az-Zumar yang artinya adalah berombong-rombongan. Dan ternyata nanti di akhirat orang yang mau masuk surga ada yang dipanggil secara berombong-rombongan. Orang yang mau dimasukkan ke neraka juga akan dipanggil, diantar ke neraka secara berombong-rombongan. Semoga kita semua menjadi hamba yang dicatat oleh Allah, diakui oleh Allah menjadi hamba yang takwa, sehingga kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, surga yang telah disiapkan oleh Allah memang untuk orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, kematian tidak ada yang tahu. Maka umur kita yang masih ada ini, mari kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita gunakan untuk berbuat kebajikan. Kita gunakan untuk meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan tahu kapan malaikat Israel menjemput kita. Di mana, dalam posisi kayak apa, kita tidak tahu. Dan kita pun tidak akan bisa menawar ketika malaikat Israel sudah sampai kepada kita untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang kepada kita, maka kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menawar, minta untuk diakhirkan atau minta untuk diajukan walaupun sehelai rambut. Oleh karenanya, nikmat yang ada, yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan kita, rizki berupa materi kita, rizki berupa kita diberi ketetapan dalam beragama Islam, diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kita curahkan untuk beribadah lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Ada pantun yang ingin saya sampaikan. Pisang Ambon enak dirasa, buah naga banyak yang suka. Bulan Ramadan kita berpuasa, semoga kita jadi insan yang bertakwa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.